Pada zaman pemerintahan Belanda, Pasar Lama disebut juga Kampung Bugis. Kawan-kawan yang orang Bugis, ayo merapat di sini nih kampung kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marigat Tupang Edutainment Channel. Nah, kali ini aku habis dari Masjid Jami, terus kemudian akan menuju Pasar Lama. Mau tahu apa yang aku mau beli di Pasar Lama? Yuk ikuti aja ya sampai habis video ini. Dan jangan lupa yang baru bergabung silahkan like, komen, share dan juga subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terkini dari Marigat Tupang Edutainment Channel. Ya, sekarang kita melewati salah satu jalan di dekat Pasar Lama, yaitu Jalan Sulawesi. Nah, Pasar Lama ini adalah satu kelurahan di Kecamatan Banjar Tengah di Kota Banjarmasin, yang ibu kota Kalimantan Selatan. Dahulu pada zaman masa kolonial Belanda, Kelurahan Pasar Lama ini dikenal juga dengan nama Kampung Bugis. Kawan-kawan yang dari Sulawesi Selatan, nah ini nih kampung kalian nih di Banjarmasin ya. Kampung Bugis ini dipimpin oleh seorang yang namanya lurah, yaitu Daeng Makarau pada tahun 1843. Nah, dan juga Pembakal Kamal. Nah, Pembakal Kamal ini juga kebetulan dari suku Bugis. Nah, oke. Terus di samping itu juga di sini banyak etnis ya, etnis yang lain, yaitu ada etnis Madura, terus kemudian Jawa dan juga Arab ya. Di sini juga terkenal karena Pasar Lama sangat dekat dengan kampung Arab. Yuk ikuti ya perjalanan aku di Pasar Lama. Yuk kita belok kiri, karena kalau lurus itu adalah jembatan Pasar Lama yang menghubungkan ke Jalan Kampung Melayu. Nah, kita parkir dulu ya sepeda motor kita biar aman. Nah, kalau dilihat di sini ya, Pasar Lama ini memang sangat unik sekali ya, karena dia jual campur-campur ya di sini. Karena tidak ada spesifikasi khusus yang dijual, misalkan seperti kalau di pasar baru itu kalau misalkan kain-kain semua, sementara di sini campur ya, kadang ada los-losnya yang berbeda-beda. Tapi kalau di sini, keluar dari sini lain lagi yang dijual ya. Ini seperti yang kita lihat sekarang, yang mau kita cari yaitu adalah jeng jeng. Ini adalah cetakan bingka. Nah, cetakan bingka ya. Seperti apa kuenya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini nih penampakan kuenya yang jadinya. Tapi kalau cetakan bingka ini biasanya terbuat dari aluminium. Justru dia adalah dari aluminium bekas. Untuk hasil dari cetakan bingka ini, si pembuat bisa mengolah kue seperti kue bingka kentang, bingka tape, ada juga yang terbaru yaitu bingka keju dan juga bingka isi kelapa. Pokoknya ini memang cocok untuk hidangan untuk berbuka puasa. Bentar lagi bulan puasa, kayaknya cocok untuk mengkoleksi cetakan bingka ya. Oke, aku sudah beli cetakan bingkanya, terus kemudian aku mau keluar dari pasar ini. Tapi tidak keluar sih sebenarnya, ini masuk ke dalam. Ada yang unik di sini, yaitu namanya adalah karena ini Kampung Bugis ya. Di gang ini ada namanya Gang Palopo, terus kemudian di gang sebelah ada namanya Gang Pare-Pare, ada Gang Kendari, terus kemudian juga nama yang satu ada Gang Ternate. Mungkin karena dekat dengan Sulawesi ya, sehingga dianggap ini memang jalan kawasannya ini adalah kawasan Sulawesi ya. Karena seperti kita infokan sebelumnya, yaitu Pasar Lama ini sebenarnya adalah dulunya Kampung Bugis ya kan. Oke.
Kita lihat di sini ya, pasar lama ini uniknya tadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa di sini campur-campur, nggak ada los ikan semua, terus kemudian sayur semua, enggak ya, di sini campur semua, campur aduk. Kalau ikan di sini ikan yang populer yaitu ikan patin, ya, ikan haruan atau ikan gabus, ikan betok atau ikan papuyu kalau orang sini bilang. Untuk ikan lautnya ada peda, cumi, tongkol, terus udang, ya. Tapi udangnya sih udang sungai. Nah, di sini cukup sempit ya pasarnya sebenarnya, karena jalannya ini bisa dimasuki oleh sepeda motor. Nah, kadang juga agak aneh ya. Kadang-kadang pernah juga nyasar mobil di sini sehingga akhirnya jalan ini benar-benar macet total. Di sini juga jual buah-buahan seperti buah pisang, ya, pepaya, jeruk, tapi jeruknya kurang manis sepertinya karena memang belum musimnya. Dan ada juga buah ketapi tadi ya. Nah, lihat di sini nih, ya, banyak sekali macam-macam dari yang dijual. Ada juga tiwadak atau cempedak, dan lucunya orang Banjarmasin itu tidak hanya mengkonsumsi buah cempedak itu dari daging buahnya saja, tapi juga kulitnya. Terus kulitnya bisa digoreng langsung ataupun ditumis ya, dicampur dengan bahan lain sehingga rasanya enak sekali. Ya, seperti kalau orang Jawa bilang ya seperti gori ya gitu ya. Gori, tapi di sini berbeda karena dia adalah kulit cempedak. Kalau gori kan biasanya kulit nangka ya. Oke, aku lanjut ya mencari sesuatu yang aku mau beli di sini. Masih melewati pasar yang ada penjual ikan-ikannya di sini ya. Ada juga telur ayam dan telur itik. Biasanya telur itiknya itu dari Alabio atau aluh-aluh ya. Di sini banyak sekali ya bumbu-bumbu, terus kemudian nah menjelang puasa udah mulai nih ada yang bubur-bubur ya. Bubur apa ya, bubur seperti bubur bunting, terus kemudian juga ada seperti kolang-kaling dan sebagainya. Nah, untuk bumbu di sini juga banyak ya yang jual. Seperti sekarang istriku membeli daun salam. Harga daun salam Rp4.000 satu renteng. Murah apa enggak ya? Nah, silahkan tulis di kolom komen ya, kalau di tempat kamu Rp4.000 daun salam satu renteng itu termasuk murah atau enggak ya? Oke, lanjut. Nah, di seberang sana kelihatan ya bubur ya. Orang jual bubur merah, biasanya itu terbuat dari sagu. Ya, ada juga tuh lihat kolang-kaling kalau yang putih. Sementara yang ijo-ijo itu bubur ijo ya, bubur seperti cendol dawet begitu. Dan ada juga urung ketupat. Nah, urung ketupat ini biasanya sih lakunya pada menjelang lebaran ya, karena untuk seperti biasa ini biasanya dikonsumsi orang untuk pembuatan soto Banjar biasanya. Ketupat ini ya, karena di sini kan salah satu makanan favoritnya yaitu soto Banjar. Nah, ada apa ini? Di sini juga ada jual alat kematian ternyata ya. Lengkap katanya. Yuk lanjut, kita ke seberangnya. Ada sesuatu yang aku mau beli yang istimewa dan sangat tradisional dan hanya ada di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Berapa nih, Cel? 10.000. Satu, Cel. Berapa? 7.000 dah. Jeruk 3 ron. Oh, lagi kada musim. Ya, jeruk 3 ron. Dari apa? Dari pohon 3 ron lah. 3 ron namanya. Dijago kurang 3 hari hanya dijual. Oh. 3 hari hanya dijual lah. Ini makannya kayak apa? Ini duyangin, dikilo rawit, ini pada sambal kacang, sayurnya tuh. Ini kan bisa dimasak lagi? Enggak. Ya, seperti kata si ibu tadi, jeruk 3 ron nggak perlu lagi dimasak karena sudah matang dengan sendirinya karena hasil fermentasi dengan
cuka tadi ya sepertinya ya. Nah terus kemudian juga makannya juga seperti sayur biasa, tinggal kasih garam sedikit, terus kemudian dipencetin lombok atau cabai rawit. Nah kalau istriku di sini dia beli rujak atau pencok ya. Di sini pencok pecel asli Banjar tapi yang jual orang Madura. Dan di sini seperti aku bilang sebelumnya, pasar lama ini cukup banyak ya berbagai macam etnis ya, terutama etnis yang sangat menonjol yaitu Madura, Jawa dan Banjar. Nah, kali ini aku mau beli sate tolang. Banyak. Tulang 5, daging 10. Makan sini aja, Bos. Ya, bungkus. Tolang 10 ada. Pas ada. Tulang 10, daging 20. Iya, tolang ya. Yang gana-gana. Tulang cuma ini ya. Sate tolang dari Cak Rokip. Tulangnya, Bang. Tolang aja. Dagingnya, Bang. Iya. Tulangnya 10. Tolang 10. Ini Cak Rokip, penjual sate paling lama. Lontongnya berapa, Bang? Lontongnya setong. Setong ya. Kita wali begini. 23.000. Hah? 23.000. 23.000. Ya, sekarang 2.000-an 2.000. Bah, 2.000 sekarang. Ada peningkatan sudah. Yang ulumnya itu Kalau bisa dipotong kan? sudah. Untungnya 2. 25 lah. 25 kita mengalah pulang 1.000. Nah, mantap jiwa. Semoga Semoga laris Cak Rokip. Cak Rokip lah. Iya. Kenapa tahu dia? Tahu langganan ya Pak? Sering. Namanya kan ada berlangganan sakinya, bilang berlangganan. Hah? Orangnya ada berlangganan. Sudah berapa lama Pak? Mulai muda sampai tua. Berapa tahun? Mulai 92 Bos. 92. Jadi 30. 30 tahun. Kalian masih umur berapa? Umur berapa aku ya? Ya Rokip asli Madura. Bangkalan. Bangkalan. Madura paling barat. Madura paling barat. Itu bupatinya Bu. Nah. Yang bupatinya ditangkap kan? Itu salah kayak itu kan di biar siapa ditangkap. Iya. Ada benar. Ini kan? Hah? Tinggal sebuting aja. Habisan kulit. Kalau itu jualakan 20 yang belain. Kan juga 5 aja lu. apanya? Makan sini. Dagingnya lah. Udah sih ada yang satu tadi. Ada. Nah buat itu sama daging. Ya. Terus kacang. Ucit ada juga. Terus bandalaman. Oke, aku sudah beli sate tulang dari Cak Rokip, tulang ayam ya pastinya. Harganya cuma Rp2.000 per tusuknya. Aku beli 10 dan kemudian lontong 2. Harga cuma total Rp25.000 saja. Yuk, sudahi dulu ya perjalanan aku di Pasar Lama. Bagi kawan-kawan yang ingin ke Banjarmasin, jangan lupa kunjungi Pasar Lama. Ada kuliner unik, terus kemudian ada juga pemandangan yang unik di sini. Ya, yuk, sampai ketemu lagi. Wassalam.